Melanjutkan episode sebelumnya, Xiao Tian yang telah berhasil mengalahkan para penculik itu. Di luar lembah, Zhongling berdiri di tempatnya dan tidak berani bergerak. Sebelum pangeran pergi, dia berkata bahwa dia ingin menghancurkan mayat-mayat itu, merasa sangat aneh di hatinya bahwa, mungkinkah sang pangeran sudah menjadi eksistensi legendaris di luar ranah Sen tahap ke-10. Zhongling terkejut melihat dengan jelas bahwa pangeran yang kembali membawa gunung. Zhongling merasa kesadarannya akan runtuh. Monster macam apa sang pangeran? Asap dan debu mengepul di mana-mana. Zhongling menyaksikan tanpa daya saat Xiao Tian membuang gunung itu dan mengubur seluruh lembah. Tidak ada alam ranah sama sekali, dan tidak ada fluktuasi energi spiritual di dalam tubuhnya, hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Bagaimana bisa mengangkat gunung? Xiao Tian dengan ringan mendarat di depan Zhongling, dan menepuk-nepuk debu di tangannya sambil berkata, "Sudah selesai, sekarang tidak akan ada jejak seranganku." Zhongling bergumam dalam hatinya, "Terima kasih pangeran, sekarang aku mengerti apa yang dimaksud dengan menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak." Xiao Tian mundur dan memberikan instruksi kepada Zhongling, "Hei gadis kecil, ketika saatnya tiba, aku akan mengatakan bahwa kau telah menyelamatkanku." Zhongling kembali sadar dan buru-buru mengikuti Xiao Tian dan berkata, "Tetapi..." Belum sempat Zhongling menyelesaikan kata-katanya langsung dipotong oleh Xiao Tian. Xiao Tian menoleh dengan matanya yang dingin, "Bukankah ibumu memberitahumu bahwa kamu harus mendengarkan baik-baik kata-kata tuanmu?" Zhongling sangat ketakutan di tempat, kakinya yang panjang segera kehilangan semua kekuatannya dan dia berlutut di tanah. "Saya berjanji untuk tidak berbicara omong kosong." Zhongling sambil berlutut dan menangis, dia bisa merasakan betapa menakutkannya pria yang ada di hadapannya, seperti seluruh dunia runtuh dan penglihatannya mulai terdistorsi. Xiao Tian meresponnya dan mengatakan, "Sudah cukup jika kau sudah mengerti gadis kecil." Xiao Tian mengulurkan tangan untuk mengangkat Zhongling dari tanah dan berkata, "Ayo kita pergi." Zhongling buru-buru menjawab iya dengan patuh mengikuti Xiao Tian di belakang seperti pengikut kecil. Tidak lama setelah Xiao Tian dan Zhongling berjalan, ada gerakan di depan, dan penjaga yang bertugas menjaga keluar dari semak-semak di depan mereka. Salah satu dari penjaga tersebut menanyakan dengan panik, "Pangeran, Jenderal Zhong, apakah Anda baik-baik saja? Di manakah orang yang menculik sang pangeran? Mungkinkah?" Mendengar semua pertanyaan dari penjaga itu, Xiao Tian bergegas memberikan kode kepada Zhongling dengan cara menguap sangat besar di depannya agar Zhongling menjawab sesuai dengan instruksi sebelumnya. Melihat pangeran menguap, Zhongling langsung mengerti apa maksud Xiao Tian. Zhongling kemudian berdehem ringan, "Penculik itu telah dibunuh olehku, jangan khawatir." Xiao Tian tersenyum dan melambaikan tangannya, "Nah, ini alarm palsu. Semua orang telah bekerja keras. Ayo kembali untuk makan barbeque." Para penjaga kekaisaran wanita saling memandang dengan cemas, dan pemimpin itu yang bernama Liu Yan tampak lebih khawatir, tetapi tetap mempertahankan kesopanan. Dia pun berkata, "Pangeran, karena ada penjahat di gunung ini, saya khawatir gunung ini tidak lagi aman, mari kita kembali ke istana secepat mungkin." Xiao Tian melambaikan tangannya dan terus berjalan ke depan, "Tidak masalah. Semua penjahat itu telah dibunuh oleh gadis kecil ini, dan gadis kecil ini cukup kuat. Tidak peduli berapa banyak musuh yang dia lawan, dia bisa mengatasinya. Ayo cepat kembali, jangan biarkan makanan menunggu." Mendengar jawaban sang pangeran, semua penjaga itu hanya bisa melongo terdiam. Para penjaga mulai khawatir dan saling berbisik, "Pangeran sudah berakhir. Mayor Jenderal adalah yang paling benci pada kejahatan, dia paling tidak bisa melihat orang-orang seperti pangeran yang rakus akan kesenangan." Pangeran juga memanggil Mayor Jenderal dengan sebutan gadis kecil. "Jika terjadi sesuatu pada pangeran, usahakan untuk menghentikannya sebisa mungkin. Dan jangan sampai sang pangeran dipukuli sampai mati oleh Mayor Jenderal." Xiao Tian melangkah pergi dengan santai dan diikuti oleh Zhongling sehingga membuat para penjaga terkejut melihatnya karena Zhongling terlihat sangat patuh kepada pangeran seperti anak bebek yang mengikuti induknya. Sambil menoleh ke belakang, Zhongling berkata pada para penjaga, "Apa yang masih kalian lakukan bengong di sana, cepatlah." Setelah mendengar ini, semua penjaga kekaisaran merasa heran dengan sikap Mayor Jenderal seperti itu. Sejak kapan Mayor Jenderal memiliki temperamen yang baik? Sesampai di tempat barbeque itu, Xiao Tian memandangi daging barbeque keemasan dan bening yang meneteskan minyak, dan memberi isyarat kepada Zhongling di sebelahnya, "Gadis kecil, apakah kamu punya pisau?
Aku punya. Zhongling dengan cepat menjawab, mengeluarkan pedang kecil dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Xiao Tian dengan kedua tangannya. Xiao Tian mengambil pisaunya, memeriksa pisaunya, dan mulai memotong daging. Yah, kulit luarnya renyah, bagian dalamnya juicy, lembut dan elastis, enak banget. Xiao Tian mencicipinya dan mengaguminya dengan tulus, dan menyapa penjaga wanita di sebelahnya, "Ayo semua datang dan makan bersama. Apa yang kamu lakukan bersembunyi sejauh itu, jangan ditahan, ayo." Para penjaga wanita tidak bersuara, mereka semua menatap dengan mata terbelalak, menonton Zhongling duduk dengan patuh di samping Xiao Tian, mengambil pisau dan saling memotong barbeque. Mereka semua curiga, apakah mereka sedang bermimpi atau Mayor Jenderal yang ada di depan mereka adalah palsu. Xiao Tian memandang Zhongling dengan rasa ingin tahu, dan mulutnya penuh makanan berminyak sambil berkata, "Gadis kecil, kamu sepertinya tahu asal-usul sekelompok orang yang baru saja menangkapku, atau apakah mereka kenalan lama?" Zhongling menyatukan kakinya, meletakkan tangannya di atas lutut lalu menjawabnya dengan serius, "Ya, aku mengenalnya. Pemimpinnya bernama Liang Shou. Dia dulunya adalah pemimpin bandit Yan Langsai. Dia adalah ujian yang diberikan ibuku sebelum aku dewasa. Aku menangkapnya setahun yang lalu, dan memenggalnya untuk dipamerkan di depan umum. Aku tidak menyangka dia menjadi pembunuh gedung awan darah." Xiao Tian mengerutkan kening, menatap Zhongling dari atas ke bawah, dan bertanya, "Upacara kedewasaan? Berapa umurmu?" Zhongling sambil menahan malu menjawabnya, 16. Xiao Tian menggerakkan sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya, "Kamu benar-benar gadis kecil. Apa yang kamu makan untuk tumbuh sebesar ini? Aku akan mengkritik ibumu, berapa umurmu membiarkanmu melakukan hal semacam ini?" Zhongling mengangguk dengan muka yang merah, sambil tersenyum kecil di wajahnya. Xiao Tian memperhatikan para penjaga wanita yang sedang bergosip. Kali ini mereka merampok sang pangeran, target mereka adalah permaisuri, dan aku tidak tahu siapa di belakangnya. Mereka akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Kali ini misi mereka gagal, mungkin dalam 7 hari, pasti akan ada orang yang lebih banyak datang. Mendengarkan hal itu, Xiao Tian merasa tertekan dan berpikir, dalam 7 hari, apakah akan ada lebih banyak orang? Kemudian salah satu penjaga wanita berkata pada Xiao Tian, "Pangeran, kenapa Anda tidak tinggal di istana sementara waktu, dan jangan keluar? Formasi istana sangat kuat, dan pembunuh gedung awan darah tidak mungkin dapat menembusnya." Xiao Tian dengan wajah gembira pun menjawabnya, "Ide bagus, jauh lebih mudah tinggal di istana." Mendengar jawaban dari Xiao Tian, para penjaga wanita menatap Xiao Tian dengan tatapan sinis, dan bergumam dalam hati mereka, "Pangeran, seberapa takutkah kamu dengan kematian?" Berbeda dengan apa yang ada di pikiran Zhongling, menatap pangeran dan bergumam dalam hatinya, "Pangeran, seberapa malas Anda mau bertindak?" Kemudian Xiao Tian beranjak dari duduknya, dan berjalan ke depan. "Mari kita pergi ke depan dan melihat-melihat sekitar." Sontak Zhongling langsung mengikutinya dari belakang. Melihat sikap Zhongling kepada Xiao Tian, seorang penjaga wanita berbisik kepada pimpinannya, "Bos, apakah menurutmu Mayor Jenderal juga menyukai wajah bocah lelaki itu? Dan apakah dia benar-benar baik hati terhadap pangeran?" Kemudian pemimpinnya menjawab, "Omong kosong, Mayor Jenderal selalu memuja yang mulia. Itu masuk akal jika dia menghormati pangeran. Jangan bergosip, berbicara tentang gedung awan darah. Ini terlalu berlebihan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita selanjutnya, dan berapa banyak masalah yang akan diderita oleh yang mulia." Tidak lama kemudian Xiao Tian dan Zhongling telah tiba di sebuah tebing sambil memandangi sebuah pedesaan di sana. Xiao Tian membuka pembicaraan dengan Zhongling, "Baru saja penjaga kekaisaran berbicara di belakang kita, gedung awan darah akan membawa bencana bagi orang-orang, dan Ziruoyan akan mendapat masalah. Apa maksudnya?" Dalam hati Zhongling sambil menatap kepada para penaga wanita, "Dasar bodoh, pangeran bisa mendengarmu." Zhongling mencoba menjawab dengan sedikit ketakutan, "Pangeran, gedung awan darah itu kotor dan tidak bermoral. Jika misi kali ini gagal, mereka akan membantai rakyat jelata seperti biasa, dan memaksa pemerintah Yan Agung untuk memberikan biaya perlindungan." Xiao Tian merasa keheranan dengan biaya perlindungan, dan bertanya apa maksud biaya perlindungan? Apa artinya? Zhongling kembali menjelaskan, biasanya ada pejabat yang korup di pengadilan yang menyentuh kepentingan beberapa keluarga kaya setempat, dan mereka pergi ke Menara Awan Darah untuk mencoba menawarkan hadiah.
Zhongling meneruskan, pengadilan melindungi para pejabat ini, dan pembunuh Menara Wan Darah tidak punya pilihan selain membantai orang-orang dan memaksa pengadilan untuk tunduk. Pengadilan hanya dapat membayar biaya perlindungan, Gedung Awan Darah membatalkan misi, dan uang dari keluarga kaya setempat tidak akan dikembalikan, dan memakan kedua belah pihak. Jika misi ini gagal, menurut kebiasaan Gedung Awan Darah, dia akan mencoba untuk terus menyerangmu. Jika menyerangmu gagal, orang-orang akan dibantai dan biaya perlindungan akan diminta. Xiao Tian kemudian menimpali dengan wajah yang kesal, membantai orang-orang. Tak tahu malu, apa ini layak disebut sebagai pembunuh? Orang-orangnya sangat polos, mungkin di tempat asalku, meski ayah angkatnya kejam dan bengis, organisasi mereka masih memiliki hukum besi, orang yang tidak bersalah tidak akan sampai menjadi korban. Xiao Tian bertanya pada Zhongling, berdasarkan pemahamanmu tentang Ziruoyan, jika dia tahu tentang kekuatanku yang sebenarnya, apakah dia akan memerintahkanku untuk mengurus beberapa hal yang merepotkan? Zhongling menjawabnya dengan merasa tidak enak, ia yang mulia akan begitu, dalam hati Zhongling, dia takut pangeran akan salah paham. Xiao Tian memikirkan dengan sangat serius, tentang tindakan apa yang sebaiknya dia lakukan. Dia bergumam dalam hatinya, selama pembunuh Menara Awan Darah menyerang orang-orang biasa, aku akan mengungkapkan kekuatanku, orang-orang akan dibantai jika aku malas mengambil tindakan, perang akan pecah, itu semua karena aku, Ziruoyan pasti akan menceraikanku. Tidak peduli apakah aku bertindak atau tidak, selama Gedung Awan Darah bergerak, hari-hariku yang nyaman dan santai akan hilang. Ini tidak mungkin, ini mengerikan, aku harus membunuh semua orang di Gedung Awan Darah. Zhongling yang melihat kelakuan Xiao Tian menatapnya dengan penuh kecewa dan berkata, pangeran tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan itu, bisakah dia menyelesaikan masalahnya? Pangeran Xiao Tian dan Zhongling melanjutkan berjalan-jalan di hutan. Zhongling bertanya, pangeran, apakah Anda benar-benar akan membalas dendam pada Gedung Awan Darah? Lantas Xiao Tian menjawab, balas dendam apa? Pemikiranmu salah, ini untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat dan menegakkan keadilan, sedangkan dalam hatinya dia bergumam, ini hanya untuk agar dirinya tidak direpotkan di kemudian hari. Zhongling menerangkan, bahwa cabang gedung-gedung Awan Darah ada di daerah Yan Agung kami, tapi kami sama sekali tidak dapat menemukan lokasi mereka. Xiao Tian menatap Zhongling dengan percaya diri, bahwa dia dapat menemukan lokasi mereka. Xiao Tian menoleh ke arah sekitar, apakah tempat ini aman tidak ada siapa-siapa yang melihatnya? Zhongling terkejut, karena tiba-tiba tangan Xiao Tian meraih pinggang Zhongling dan mengangkatnya. Dan terbang ke langit dengan cepat. Zhongling berkata dalam hatinya sambil ketakutan, pangeran tidak menggunakan energi spiritual apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan, untuk terbang langsung ke udara. Sesampainya mereka di atas awan, Xiao Tian tertawa gembira dengan lepas, karena dia bisa terbang dengan mudahnya. Ekspresi Zhongling sangat ketakutan. Dan berteriak, pangeran ini terlalu cepat. Sistem memberitahu pada Xiao Tian, Master, tubuh Zhongling telah mencapai pada titik kritis. Saya menyarankan Anda, untuk memperlambat kecepatan terbang Anda. Kemudian Xiao Tian memperlambat kecepatannya. Tidak lama kemudian mereka berhenti di suatu tempat, masih di atas awan. Xiao Tian mengatakan, inilah tempatnya. Zhongling menahan rasa mualnya, apakah kita sudah sampai? Tanpa menjawab pertanyaan dari Zhongling, Xiao Tian mengepalkan tangannya, dan bersiap akan memukul sesuatu. Lalu dia mengarahkan pukulan mautnya ke arah di depannya, dan terlihat sebuah pelindung terkena hantaman pukulan Xiao Tian. Sehingga membuat pelindung tersebut retak dan hancur seketika, hanya dengan satu pukulan darinya. Setelah pelindung tersebut hancur berkeping-keping, terlihat sebuah bangunan mengapung di depan mereka. Zhongling yang masih digendong Xiao Tian berkata dengan herannya, tak disangka, ternyata senjata roh terbang. Tak heran yang mulia selama ini tidak dapat menemukan lokasi gedung cabang, ternyata ada di langit. Xiao Tian dan Zhongling mendarat pada bangunan tersebut. Xiao Tian meminta Zhongling agar tetap di sampingnya, dan jangan sampai tersesat. Zhongling yang mengikuti Xiao Tian bertanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Akankah kita menyelinap masuk? Xiao Tian dengan sikap menyepelekan pertanyaan tersebut.
Yang benar saja, kita akan menerobosnya, ayo ikuti aku. Zhongling sangat terkejut dengan ide gila Xiao Tian hanya menerobosnya secara terang-terangan dari arah depan. Xiao Tian menendang dan menghancurkan pintu depan begitu saja dengan mudahnya. Terlihat di dalam bangunan tersebut ada beberapa sosok anggota Gedung Awan Darah yang menyambutnya dengan aura membunuh yang sangat tajam. Zhongling melihat mereka merasakan bahwa anggota Gedung Awan Darah yang ada di dalam sangat menakutkan, mereka yang terlemah adalah pada tingkatan breaking space. Di sana seorang wanita cantik berbaju merah, dengan membawa sebuah kipas di tangannya, yang merupakan anggota dari Gedung Awan Darah berkata, wajah yang tidak dikenal, sangat jarang, siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini di Gedung Awan Darah yang agung kami? Tanpa menjawab pertanyaan wanita tersebut, Xiao Tian langsung membantai anggota yang ada di depannya dengan brutal dan tanpa ampun. Satu persatu anggota Gedung Awan Darah dibantai olehnya dengan sangat cepat dan mudah. Zhongling dibuat merinding melihatnya dan berkata, Pangeran benar-benar memberitahuku dengan tindakan, bahwa jika kau dapat melakukannya, buat apa menyelinap diam-diam. Tidak lama setelah itu, datang 3 orang anggota Gedung Awan Darah dari arah belakang, dengan aura yang sangat menakutkan. Zhongling mengenali mereka bertiga dan berteriak bahwa mereka adalah pembunuh Silver Border, pembunuh Gold Border. Gedung Awan Darah ini hanya berada di cabang Yan Agung, bagaimana mereka bisa mengirim pembunuh tingkat atas seperti mereka? Saat ini mereka sedang saling berhadapan di sana, dan saling menatap satu sama lain. Terlihat banyak mayat dari anggota Gedung Awan Darah tergeletak di mana-mana. Sistem memberitahukan, pembunuh Silver Border berada di ranah awakening Orde ke-7, begitu juga pembunuh Golden Border berada pada tingkatan yang sama dengan pembunuh Silver Border. Xiao Tian hanya memperhatikannya dengan tatapan merendahkan. Seorang pembunuh yang berambut emas atau kita sebut pembunuh Golden Border mengatakan, Zhongling, putri dari Zhongli Shuang, dan pangeran dari dinasti Yan Agung. Jika kalian dapat menemukan lokasi ini, dan berani membunuh orang di gedung cabang, aku mengakui kalian sangat kuat. Sepertinya aku harus turun tangan di sini dan membunuh kalian. Seseorang di sampingnya, pembunuh Silver Border memberikan saran pada pembunuh Golden Border untuk jangan sampai pangeran terbunuh, karena sang pangeran masih berguna untuk mereka, dan simpan yang bernama Zhongling untuk bersenang-senang, dan ketika saatnya tiba untuk mengirim kepalanya ke front utara, diperkirakan Zhongli Shuang akan menjadi gila, bagus untuk perencanaan. Zhongling yang mendengar percakapan mereka, tertunduk kesal dan menyebut mereka adalah bajingan pembunuh tidak bermoral. Xiao Tian menuturkan dengan ekspresi kesal, informasi kalian sangat rinci. Aku mencurigai mereka mendapat informasinya dari mata-mata di dinasti Yan Agung, meskipun markas ini hanya cabang, senjata roh terbang itu dikirim, aku harus berhadapan dengan musuh kecil ini benar-benar merepotkan, dan rasanya semuanya lebih memusingkan daripada yang dibayangkan. Pembunuh Golden Border membuat sebuah kuda-kuda, dan mulai mengeluarkan aura membunuhnya sembari berkata, dinasti Yan Agung memiliki rahasia besar, dan markas telah mengawasinya sejak lama. Biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari sang pangeran, yang hanya orang biasa, dan tidak berguna menurut informasi yang kudengar. Tidak lama kemudian pembunuh Golden Border merubah ekspresi wajahnya yang sedikit cemas dan terkejut, dia menatap kosong ke depan karena merasakan sesuatu yang menakutkan. Tidak lain itu adalah aura membunuh Xiao Tian yang sangat mengerikan mengalir melalui udara di sekitar menyelimuti seluruh markas Gedung Awan Darah. Semua orang di sana merasakan hawa aura membunuh sangat kuat, membuat pikiran mereka terganggu, dan membuat sesak di dada sulit untuk bernapas, tidak terkecuali Zhongling yang ikut merasakannya. Aura membunuh tersebut membuat kaki dari pembunuh Golden Border lemas dan tertunduk ke lantai. Terlihat pembunuh Golden Border menahan rasa sakit, dan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Dia menyadari bahwa pangeran sangat kuat, dan langsung meminta ampunan kepada Xiao Tian, agar dirinya diampuni. Ini hanyalah kesalahpahaman, dan terus memohon untuk diampuni. Xiao Tian menuturkan, kesalahpahaman katamu. Aku hanya ingin hidup damai, dan menjadi orang yang malas dan baik hati. Jika kau kulepaskan sekarang, kau akan mengirim seseorang lagi kepadaku, dan kau akan memberitahukan tentang kejadian hari ini kepada yang lain, dan itu akan sangat merepotkan untukku, dan juga bukankah kalian yang memaksaku untuk menghancurkan markas Gedung Awan Darah kalian?
Xiao Tian berteriak dengan kesal sambil mengarahkan pukulan ke arah pembunuh Golden Border yang ada di hadapannya. Kenapa kalian memaksaku untuk melakukan semua ini? Baam, pukulan tersebut tepat mengenai pembunuh Golden Border, sehingga membuatnya terpental dan lenyap seketika. Pukulan Xiao Tian sangat merusak, bahkan sampai merusak apapun yang ada di hadapannya, sehingga kedua orang pembunuh gedung awan darah yang lainnya sangat shock dan terkejut lemas, tidak bisa apa-apa, mereka hanya pasrah akan dibunuh oleh Xiao Tian, dan berkata dalam hatinya, dasar orang bodoh dari Departemen Intelijen, sialan, kau menyebut monster ini sampah. Xiao Tian kembali menenangkan pikirannya setelah membunuh ketiga orang tersebut. Xiao Tian mengulurkan tangan ke arah Zhongling sembari berkata, ada apa denganmu gadis kecil di usia ini, dengan tubuh yang begitu lemah? Zhongling hanya melongo dan berkeringat dingin melihat semua yang terjadi, dalam hati Zhongling, pangeran apakah kamu tidak tahu kemampuanmu sangat mengerikan? Zhongling yang ada di dekapan Xiao Tian bertanya, pangeran, apakah Anda masih akan pergi ke markas besar gedung awan darah? Xiao Tian menjawabnya dengan ekspresi datar. Mungkin, markas besar gedung awan darah mengincar dinasti Yan Agung, dan aku harus menyingkirkan kanker terbesar ini sesegera mungkin. Xiao Tian mulai pergi ke arah luar bangunan untuk melihat-lihat untuk memastikan, apakah ada orang yang masih tersisa di sana, dan jika semuanya sudah beres, mereka akan bergegas ke markas besar gedung awan darah secepatnya, agar bisa kembali ke istana untuk makan malam. Di sebuah ruangan, Xiao Tian melihat sesuatu yang mencurigakan, kemudian dia memukul sebuah tembok di ruangan tersebut sampai hancur. Dan ternyata itu adalah sebuah ruang penyimpanan harta gedung cabang awan darah, terlihat begitu banyak emas di sana. Xiao Tian menunjuk ke arah emas-emas itu dan berkata, kami di sini untuk menghancurkan gedung cabang awan darah, yaitu untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat, menegakkan keadilan, dan menghilangkan kekhawatiran yang mulia. Yang kau lihat adalah emas, tetapi yang dilihat raja ini adalah kotoran dan darah. Xiao Tian sambil mengatakan omong kosong tersebut, dalam hatinya berkata kepada sistem, untuk segera menyimpan harta-harta tersebut untuknya. Xiao Tian tidak dapat menahan ekspresi kegirangannya dan menuturkan, kalau dipikir-pikir, mereka menculikku, meracuniku, dan menghinaku secara lisan, sebagai korban, tidak masalah mendapatkan kompensasi bukan? Zhongling hanya menatap dingin kepada Xiao Tian dan berkata, Tuan Pangeran, kau ini apa sebenarnya? Seorang raja atau perampok? Sekali lagi Xiao Tian yang sedang sibuk meraup emas-emas itu, menanyakan pendapatnya kepada Zhongling. Mereka telah berkonspirasi melawan dinasti Yan Agung, dan mereka telah merencanakan pemberontakan, dan merusak pemerintah. Sebagai suami dari Yang Mulia, tidak apa-apa aku memungut benda-benda ini bukan? Zhongling hanya menatapnya dengan aneh, dan menjawabnya, ia tidak masalah. Xiao Tian yang sudah selesai memungut emas-emas itu, terus-menerus mencari alasan omong kosong, agar dia dapat mengambil semua harta itu dan berkata, para pembunuh gedung awan darah, mereka pertama kali memaksaku untuk menghancurkan cabang gedung awan darah mereka, sekarang, mereka menganiayaku untuk menghancurkan markas mereka, membuang waktu istirahatku. Bukankah wajar jika aku yang sudah bekerja keras, bisa mendapatkan uang-uang ini? Zhongling sudah tidak peduli dengan omong kosong tersebut menjawabnya, siapa yang berani melawan Anda pangeran? Setelah mereka berhasil mengamankan harta milik cabang gedung awan darah, Xiao Tian mengeluarkan batu yang berwarna hijau dari penyimpanannya, batu tersebut digenggam, lalu dihancurkan, sehingga mengeluarkan aura cahaya berwarna keemasan dari dalam batu tersebut. Kemudian aura tersebut dilemparkan ke arah Zhongling, yang ada di sampingnya dan membuat Zhongling diam terpukau melihatnya. Zhongling mengetahui batu tersebut adalah batu jimat penjaga gunung. Batu ini sangat berharga. Batu ini tidak lain adalah batu jimat pertahanan tingkat ke-7, sehingga membuat Zhongling keheranan apa yang dilakukan Xiao Tian berbuat seperti ini. Xiao Tian memberitahukan bahwa menurut informasi yang dia dapat, lokasi markas besar gedung awan darah sepertinya agak jauh, sehingga dia harus bergerak dengan cepat, atau nanti dia tidak akan kembali ke istana tepat waktu, untuk makan malam, tetapi, dia khawatir dengan kecepatan terbangnya membuat tubuh Zhongling tidak akan mampu untuk menahannya. Xiao Tian mengacungkan jempol kepada Zhongling bahwa, dengan jimat ini, seharusnya tubuh Zhongling tidak akan menjadi masalah. Zhongling hanya mengiyakan dengan hal tersebut. Tiba-tiba tubuh Zhongling kembali diangkat oleh Xiao Tian sehingga membuatnya terkejut seketika. Xiao Tian hanya mengatakan untuk ayo kita pergi ke markas besar gedung awan darah.
Tidak lama dari itu, mereka meluncur ke udara menembus atap cabang gedung awan darah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saking cepatnya, bayangan mereka sampai tidak terlihat sama sekali. Zhongling yang sedang dibawa oleh Xiao Tian, masih merasakan efek dari kecepatan tersebut, dan bergumam dalam hatinya, bahwa tanpa diduga, kecepatan sang pangeran, bahkan jimat pertahanan tingkat ke-7, masih tidak dapat menahan kecepatannya. Di tengah perjalanan Xiao Tian memperhatikan peta dari sistem, bahwa mereka akan segera sampai tujuan. Tidak lama kemudian mereka telah sampai, dan menembus barrier pertahanan markas besar gedung awan darah, dan mendarat pada sebuah lantai. Terlihat barrier yang menyelimuti markas besar gedung awan darah, ditembus mereka hancur dengan mudahnya. Xiao Tian merasakan seperti yang diharapkan dari organisasi pembunuh nomor 1, bau darah di sini dengan kuat. Zhongling hanya terdiam pusing, setelah merasakan kecepatan super tinggi Xiao Tian di sampingnya. Tanpa menunggu lama, Xiao Tian dan Zhongling langsung dikepung oleh para anggota gedung awan darah di sana. Seseorang anggota berkata pada mereka, "Beraninya kalian menerobos gedung awan darah, siapa kalian?" Dari belakang anggota gedung awan darah, tiba-tiba muncul dua orang anggota lainnya, wanita dan laki-laki, yang kelihatannya adalah petinggi gedung awan darah, dan yang wanita berbicara dengan keheranan, "Sungguh aneh, seseorang berani masuk ke markas gedung awan darah kita." Seorang pria yang di sampingnya pun menimpali dengan senyum mengerikan di wajahnya, memang selalu ada orang yang mencari kematiannya. Zhongling berkeringat dingin, memperhatikan mereka berdua adalah pembunuh Golden Border, mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Tiba-tiba ada suara dari atas gedung awan darah yang berbicara, "Aku telah memikirkan tentang siapa pengunjung yang tiba-tiba menerobos masuk, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah pangeran dari dinasti Yan Agung dan putri Zhongling." Kemudian orang yang berdiri di atas gedung itu turun dari atas gedung dan mendarat di antara para anggota gedung awan darah, dan para anggota gedung awan darah pun memberi hormat pada orang itu adalah pemimpin dari gedung awan darah. Zhongling memberitahukan pada Xiao Tian bahwa orang itu adalah pemimpin gedung awan darah, raja pembunuh di wilayah Gurun Selatan, Yun Zunlai. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Tian mulai bertanya pada musuh di depannya, "Apakah kalian gedung awan darah sangat peduli dengan dinasti Yan Agung?" Yun Zunlai selaku pemimpin gedung awan darah menjawabnya, "Ya tentu saja, kami sangat tertarik dengan dinasti Yan Agung, tapi aku lebih tertarik denganmu sang pangeran untuk saat ini, karena pangeran tidak berguna yang menurut informasi yang aku dapatkan, sekarang malah benar-benar datang menerobos ke tempat ini, dan menghancurkan formasi pertahanan kami. Apakah kau memiliki harta rahasia yang dapat menghancurkan formasi kami? Mungkin kau memiliki rahasia dinasti Yan Agung." Yun Zunlai memerintahkan kepada para bawahannya, agar cepat menangkapnya, dan jangan terlalu keras terhadap pangeran, jangan sampai pangeran terluka. Akan tetapi seorang pria, yang bermuka seram sambil tersenyum mengerikan, menahan para bawahan tersebut, agar jangan melakukan itu dulu. Dia berkata, "Biarkan aku bersenang-senang dengannya dulu." Zhongling kembali memberitahu Xiao Tian, "Tuan Pangeran, dia seharusnya adalah seorang wakil pemimpin dari gedung awan darah, Skull Splitter namanya Huang Gang." Mendengar hal tersebut, Xiao Tian menganggapnya cukup menarik. Xiao Tian masih memperhatikan wakil pemimpin tersebut. Xiao Tian diam-diam memperhatikan dan merasakan, ada ratusan orang di lantai bawah, dan ada lebih dari 10 orang di lantai atas. Dia ingin semua orang yang ada di gedung awan darah ini, semuanya mati, agar tidak menyebarkan berita yang terjadi hari ini. Wakil pemimpin dari gedung awan darah, Huang Gang, menghampiri Xiao Tian, dan menatapnya dengan percaya diri mengatakan, "Tampaknya pangeran dari dinasti Yan Agung sedikit lebih berani dari yang dibayangkan, bahkan aku sedikit tidak menyadarinya." Huang Gang menoleh kepada pemimpin gedung awan darah, dan bertanya, "Pemimpin, bisakah aku bermain sedikit lebih keras? Dan biaya penyembuhan akan dipotong dari hadiahku nanti." Pemimpin menjawabnya, "Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu, jika kamu ingin benar-benar bermain, berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya." Huang Gang kembali memperhatikan Xiao Tian, dan mulai mengatainya, bahwa wajah kecilnya cukup tampan, lengannya ramping dan lembut, putih dan bersih, sepertinya permaisuri Yan Agung menyukai wajah putih kecilmu. Huang Gang meneruskan, "Hei, jika aku memukulnya,
apakah anak kecil ini akan menangis? Mendengar perkataan dari Huang Gang tersebut, dua orang anggota yang berada di belakangnya tertawa, dan menambahkan, bahwa mereka lebih khawatir pangeran akan pipis di celana, daripada menangis, dan mereka juga khawatir Tuan Huang akan mengajar pangeran sampai mati dengan satu pukulan. Jika itu terjadi, pimpinan akan marah besar terhadap Tuan Huang. Mendengar ejekan dari anggota Gedung Awan Darah, Xiao Tian dengan wajah yang menantang, menunjuk ke arah kepalanya sendiri, agar Huang Gang memukulnya tepat ke kepala Xiao Tian. Melihat tingkah laku Xiao Tian, Huang Gang dan kedua anggotanya terkejut dengan apa yang Xiao Tian katakan. Apakah pangeran ini sudah gila? Untuk meminta dihajar di bagian kepala, dia akan langsung mati. Xiao Tian mulai memprovokasi Huang Gang. Apakah kau tidak berani Tuan Huang? Apakah kau hanya bisa omong kosong saja? Dengan sedikit mengintimidasi Huang Gang, Xiao Tian berbicara, dasar pengecut kecil. Huang Gang mulai termakan provokasi dari Xiao Tian, dan dia sangat marah besar, sehingga urat di wajahnya keluar. Huang Gang langsung akan memberikan pukulan kepada Xiao Tian. Pukulan Huang Gang mengarah tepat di wajah Xiao Tian, tetapi semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Bahkan para petinggi di sana dibuat melongo melihatnya. Apa yang terjadi? Ternyata pukulan Huang Gang dapat dengan mudah ditahan oleh Xiao Tian, hanya menggunakan satu jari saja. Huang Gang mulai berkeringat dingin. Kenapa pukulannya bahkan hanya ditahan dengan satu jari? Xiao Tian kembali memprovokasi dengan berkata, apakah kau belum makan? Bisakah kau sedikit menggunakan lebih banyak kekuatan? Mendengar hal itu, Huang Gang kembali mengarahkan pukulan mautnya kepada Xiao Tian. Brengsek, kau cari mati? Terimalah pukulan mautku ini. Aura yang sangat mengerikan keluar dari kepalan tangan Huang Gang. Namun yang terjadi adalah Xiao Tian kembali menahannya hanya dengan satu jari. Aura energi yang berbentrokan terpecah kemana-mana, sehingga berefek kepada orang-orang di sekitar. Zhongling yang ada di sana pun menahan aura energi tersebut dengan susah payah. Xiao Tian kembali mencibir Huang Gang, sembari menggerakkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan. Apa yang kau lakukan? Apa aku begitu membuatmu kesulitan untuk memukulku? Apakah hanya ini kemampuanmu? Jelas mendengar hal itu, Huang Gang sangat marah, dan berusaha memberikan pukulannya kembali dengan sekuat tenaga. Terima ini, dasar bocah tengil. Huang Gang mengumpulkan semua energi pada kepalan tangannya, yang penuh dengan darah akibat pukulannya sendiri. Sebelum Huang Gang sempat mendaratkan pukulannya, Xiao Tian menyentil Huang Gang hanya dengan jari telunjuknya, sehingga membuat Huang Gang terpental jauh ke belakang dan mendarat di sebuah tembok di belakangnya. Tubuhnya hancur hanya akibat sentilan dari Xiao Tian, tangannya patah dan banyak mengeluarkan darah. Huang Gang terkapar lemas, tidak dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Xiao Tian masih mengacung jari telunjuknya, berkata, hanya begini sajakah kekuatanmu? Ini sangat tidak menarik. Aku bahkan belum melakukan apa-apa, tapi kau sudah hancur sampai mau mati. Huang Gang yang masih terkapar dan menangis, mengumpat kesal terhadap Departemen Intelijen, yang salah menilai kekuatan pangeran. Apakah mereka semua bodoh? Pangeran adalah monster yang mengerikan. Xiao Tian menggaruk kepalanya dan merasa keheranan, dengan tingkah Huang Gang, yang menyalahkan Departemen Intelijen mereka sendiri. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih sudah menonton, silahkan tunggu episode selanjutnya. Tolong bantu subscribe, like, dan share.